Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kelas 9 semester kedua tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teori dasar kemagnetan. Sebelum kita bahas materi ini, kita sampaikan dulu kompetensi yang harus dikuasai setelah membahas materi hari ini. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian magnet, membedakan feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik, menyebutkan contoh feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik, mengidentifikasi cara yang paling mudah untuk memisahkan serbuk besi dari pasir, menjelaskan 3 cara membuat magnet, menganalisis terbentuknya kutub magnet batang yang dipotong menjadi 2 bagian, menganalisis peristiwa yang akan terjadi pada paku yang dililiti dengan kawat berarus listrik, menyebutkan alat yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik, menjelaskan 3 cara menghilangkan sifat magnet, mengidentifikasi medan magnet dari berbagai bentuk magnet. Ini adalah kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi pada kali ini. Tahukah kamu, kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yakni magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, sekarang berada di wilayah Turki. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dahulu. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Apabila bentuknya memanjang seperti balok, maka disebut dengan magnet batang. Apabila bentuknya seperti huruf U, maka disebut dengan magnet U. Apabila bentuknya seperti cincin, maka disebut dengan magnet cincin. Jadi magnet diberi nama sesuai dengan bentuknya. Bagaimana cara menentukan kutub magnet? Penentuan kutub magnet batang dapat dilakukan dengan percobaan sederhana. Letakkan magnet batang di atas gabus, lalu apungkan di permukaan air. Ujung magnet yang menunjuk ke arah utara adalah kutub utara magnet, sedangkan ujung magnet yang menunjuk ke arah selatan adalah kutub selatan magnet. Magnet selalu memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet yang senama apabila didekatkan akan tolak-menolak seperti gambar B. Sedangkan kutub-kutub magnet yang berbeda nama bila didekatkan akan tarik-menarik seperti gambar A. Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan magnet kecil. Jadi setiap potongan magnet selalu memiliki 2 kutub. Tidak mungkin magnet hanya memiliki kutub utara saja atau kutub selatan saja. Jadi setiap potongan magnet, ketika kita punya 1 magnet yang besar, ketika dipotong menjadi 2, maka potongan itu tetap memiliki kutub utara dan selatan. Perhatikan gambar. Dari manakah kekuatan magnet itu berasal? Gaya magnet berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang disebabkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron pada benda. Jika kita perhatikan, setiap benda magnetik pada dasarnya terdiri dari magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Pada benda magnetik, kutub utara dan kutub selatan partikel elementer magnet pada benda tersebut tersebar secara acak, sehingga benda tidak memiliki sifat magnet. Sedangkan susunan magnet-magnet elementer pada magnet searah dan teratur seperti gambar yang di bawah. Pada beberapa jenis logam tertentu seperti besi dan baja, sejumlah magnet elementer apabila diinduksi dapat disusun berbaris pada arah tertentu sehingga benda bersifat sebagai magnet. Jadi apabila kita bisa mengubah susunan magnet-magnet elementer dari gambar yang di atas menjadi gambar yang di bawah,
Gambar di atas adalah benda magnetik yang tidak memiliki sifat magnet. Gambar yang di bawah adalah susunan magnet elementer pada magnet. Apabila kita bisa mengubah arah yang semula acak dan tidak teratur menjadi searah dan teratur, maka benda tersebut menjadi magnet. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu feromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Feromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, misalnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Sedangkan diamagnetik adalah benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet, misal magnesium, molibdenum, dan litium. Paramagnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, misal perak, emas, tembaga, dan bismut. Bagaimana cara membuat magnet? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, apabila kita bisa mengubah susunan magnet-magnet elementer yang acak dan tidak teratur menjadi susunannya menjadi teratur dan searah, maka benda yang semula tidak memiliki sifat magnet akan berubah memiliki sifat kemagnetan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menggosok. Yang kedua adalah induksi magnet. Yang ketiga adalah elektromagnet. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menggosok. Perhatikan gambar ujung kutub selatan magnet yang digosokkan dari ujung B ke A akan mengubah besi menjadi magnet, dengan kutub selatan pada ujung B dan kutub utara pada ujung A. Jadi, ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Jadi di sini batang A digosok dengan kutub utara, maka ujung A akan berubah menjadi kutub utara. Karena ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Selanjutnya adalah induksi magnet. Perhatikan gambar, sifat magnet menunjukkan bahwa magnet akan tarik-menarik jika kutub yang berbeda didekatkan, dan tolak-menolak jika kutub yang sama didekatkan, sehingga ujung B akan menjadi kutub utara dan ujung A akan menjadi kutub selatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Jadi kalau digambar, B berdekatan dengan S atau B diinduksi dengan kutub selatan, maka B akan menjadi kutub utara, lawan dari kutub yang menginduksinya. Selanjutnya adalah elektromagnet. Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan kawat penghantar. Jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Sebaliknya, jika arah arus searah dengan jarum jam, maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. Perhatikan gambar. Pada gambar, arus listrik mengalir dari kutub positif ke negatif. Perhatikan anak panah yang berwarna merah, sehingga pada ujung A, arah arusnya searah jarum jam. Dengan pola lilitan tersebut, maka ujung A akan menjadi kutub selatan. Kenapa selatan? Karena pada ujung A, arah arusnya searah jarum jam. Saya ulang. Jadi, apabila arah arusnya searah jarum jam, maka ujung tersebut menjadi kutub selatan. Sebaliknya, ujung yang lain akan menjadi kutub utara. Namun apabila ujung besi arah arusnya berlawanan arah jarum jam, maka menjadi kutub utara. Tapi pada gambar ini ujung A menjadi kutub selatan karena pada ujung A arah arusnya searah jarum jam, sehingga ujung yang lain pasti menjadi kutub utara. Penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada bel listrik. Yang kedua ada saklar elektromagnetik. Selanjutnya ada telepon kabel. Ini adalah benda-benda yang memanfaatkan
teknologi elektromagnetik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika sifat kemagnetan bisa dibangkitkan, maka sifat kemagnetan pun dapat dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Yang pertama dengan cara dipukul. Selanjutnya ada dibakar atau dipanaskan dan dialiri arus listrik bolak-balik. Kalau ada pembuatan magnet dialiri arus arah, maka untuk menghilangkannya cukup dengan dialiri arus listrik bolak-balik. Maka sifat-sifat kemagnetan akan hilang. Dengan 3 cara inilah sifat-sifat kemagnetan bisa dihilangkan. Daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda feromagnetik disebut medan magnet. Pola-pola yang dibentuk oleh pasir besi seperti pada gambar merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Medan magnet terbesar terletak pada ujung-ujung kutub magnet. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pasir besi yang ditarik oleh ujung-ujung kutub magnet. Garis-garis gaya magnet sangat rapat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.